Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menggunakan atau membeli perlengkapan senjata berpemandu presisi jenis KGGB, Korean GPS Guided Bomb, setelah melihat bagaimana Thailand sukses menggunakannya dalam debut tempur. Halo para pencinta dunia pertahanan, ada kabar segar yang lagi rame diperbincangkan. Indonesia yang belakangan ini gencar banget memperkuat militernya, kini melirik sebuah teknologi canggih dari Korea Selatan. Namanya kit bom berpemandu GPS atau singkatnya KGGB. Sebuah inovasi yang bisa bikin bom konvensional berubah jadi amunisi presisi super mematikan. Sekarang jangan buru-buru mikir, ini semacam bom yang punya Google Maps ya. Memang sih prinsipnya mirip. Jadi KGGB ini bukan bom baru dari nol, tapi sebuah kit tinter nerdy yang bisa dipasang di bom konvensional MK82. Jadi ibaratnya bom biasa itu motor bebek, lalu dikasih upgrade ini langsung berubah jadi motor sport full fairing. Keren kan? Kit ini dilengkapi sayap lipat wing yang bisa membuka di udara plus sistem pemandu GPS dan INS. Hasilnya, bom bisa meluncur jauh dengan akurasi tinggi, meskipun nggak punya mesin sendiri. Jadi bayangin pesawat tinggal lepas bom dari jarak aman, bomnya meluncur sendiri kayak layangan maut, tapi presisi. Sekarang yang menarik, kenapa Indonesia bisa kepincut? Nah, ternyata sistem ini pertama kali dipakai secara nyata oleh Thailand saat konflik dengan Kamboja di perbatasan pada Juli 2025. Thailand pakai F-16 mereka itu buat ngeluncurin bom MK82 yang sudah dipasang KGGB. Dan targetnya bukan main, pos komando, depot amunisi, bahkan peluncur roket BM-21 Grad. Jadi kalau orang bilang, ini cuma kit bom biasa aja. Ternyata enggak, karena penggunaannya sudah terbukti di medan tempur sungguhan. Dan tentu saja, itu bikin Indonesia mikir, kalau tetangga bisa pakai, masa kita ketinggalan? Makanya pada tanggal 30 September kemarin, di Jakarta diadakan presentasi resmi dari perusahaan Korea Selatan, LG Next One. Dan yang datang bukan sembarang orang teman-teman, ada 26 perwira tinggi TNI AU, para pemimpin divisi strategi, sampai komandan Wing 13, 14, 15, dan 16. Bayangin, ini kayak konser besar. Cuma bukan musik yang dibahas, tapi bom berpemandu. Dan tentu saja, kalau bicara soal strategi, ini bukan cuma soal beli alat baru. KGGB ini punya implikasi besar buat pertahanan kawasan Asia Tenggara. Karena dengan bom berpemandu presisi, Indonesia bisa memperkuat kapabilitas serangan jarak jauh. Bayangin, kalau dulu butuh banyak pesawat buat ngehantem satu target, sekarang satu bom pinter bisa langsung tepat sasaran, lebih hemat, lebih efektif, dan tentu saja lebih bikin tetangga mikir dua kali. Apalagi ini juga sejalan dengan tren global. Semua negara mulai beralih dari serangan bom karung alias ngejatuhin banyak sekaligus ke arah serangan presisi yang lebih pinter. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ketertarikan Indonesia pada KGGB ini sebenarnya bukan sekadar soal beli alat baru. Ini bagian dari puzzle besar yang namanya modernisasi alutsista. Karena kita tahu, kawasan Asia Tenggara ini makin lama makin rame. Bukan cuma rame pasar malam, tapi rame kompetisi militer. Bayangin aja, Thailand udah nyobain KGGB di konflik nyata. Vietnam rajin beli rudal, Filipina gandeng Amerika buat latihan militer. Singapura nggak usah ditanya lagi, persenjataannya udah kayak miniatur NATO. Nah, Indonesia tentu nggak mau ketinggalan. Kalau dalam bahasa sederhana, ini kayak tetangga semua lagi pasang pagar rumah pakai besi baja, masa kita masih pakai bambu. KGGB ini punya arti strategis karena bisa bikin Indonesia naik kelas dalam hal serangan presisi jarak jauh. Kalau sebelumnya serangan udara kita harus mendekat ke target dengan resiko kena rudal lawan, dengan bom pintar ini pesawat bisa tetap di zona aman, target tetap kena, pilot tetap aman, dan efisiensi operasinya meningkat. Buat para ahli strategi militer, hal ini penting banget, karena setiap negara di kawasan mulai sadar. Perang masa depan bukan lagi tentang siapa yang punya pasukan terbanyak, tapi siapa yang punya teknologi paling efektif. Dan KGGB ini salah satu contohnya. Tapi tentu saja, pembelian sistem seperti ini nggak lepas dari tantangan. Pertama, biaya. Alat canggih itu ibarat gadget terbaru, semua orang pingin punya,
tapi harganya bisa bikin kantong bolong. Kedua, integrasi. KGGB ini perlu di-match sama pesawat kita, entah itu F-16, Sukhoi, atau pesawat tempur masa depan yang bakal kita beli. Jangan sampai kayak beli charger HP tapi colokannya nggak cocok. Ketiga, faktor politik dan diplomasi. Kita tahu, setiap pembelian senjata pasti ada bumbu diplomasinya. Kadang beli senjata itu kayak beli martabak, bonusnya bisa hubungan lebih dekat sama negara penjualnya. Nah, hubungan dengan Korea Selatan memang selama ini cukup erat, termasuk di bidang pertahanan. Jadi wajar kalau mereka menawarkan teknologi ini ke Indonesia. Dan terakhir tentu saja, efek domino di kawasan. Kalau Indonesia resmi adopsi KGGB, bisa jadi negara lain di ASEAN juga bakal ikut melirik, karena nggak mau kalah dalam urusan teknologi militer. Jadi bukan cuma belanja senjata, tapi juga soal pesan politik. Hei, jangan main-main, kita juga punya bom pintar. Kalau Indonesia akhirnya benar-benar mengadopsi KGGB, dampaknya akan terasa langsung di tubuh TNI Angkatan Udara. Karena alat secanggih ini nggak bisa cuma dibeli, dipajang, lalu difoto buat Instagram, harus ada yang namanya integrasi operasional. Artinya apa? Pertama, para pilot kita harus dilatih secara khusus. Nggak bisa asal lempar bom lalu beres. Mereka harus menguasai cara menggunakan sistem navigasi, kalkulasi jarak luncur, kondisi cuaca, sampai faktor musuh yang bisa mengganggu sinyal GPS. Jadi nanti pilot F-16 atau Sukhoi kita bukan cuma jago menerbangkan pesawat, tapi juga jago jadi sniper udara dari jarak puluhan kilometer. Kedua, ini juga berhubungan dengan doktrin tempur. TNI AU harus menyesuaikan strategi serangannya. Kalau dulu konsepnya masih banyak mengandalkan dogfight atau serangan jarak dekat, dengan KGGB ini bisa berubah menjadi serangan jarak jauh yang lebih aman dan lebih efisien. Jadi ibarat main bola, kalau biasanya kita harus dribble sampai depan gawang, sekarang cukup syuting dari luar kotak penalti, tapi tetap masuk. Ketiga, dampaknya ke industri pertahanan dalam negeri. Kita tahu, Indonesia lagi gencar program Transfer of Technology alias TOT. Kalau kerjasama dengan Korea Selatan ini bisa dirancang bukan cuma beli tapi juga belajar bikin atau merakit sebagian komponennya di Indonesia, wah, itu akan jadi lompatan besar. Bayangkan kalau ke depan bukan cuma kita bisa pakai KGGB, tapi juga bisa memproduksinya sendiri di dalam negeri. Itu baru namanya kemandirian pertahanan. Dan yang paling penting teman-teman, adalah efek psikologis. Bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk kawasan. Karena ketika sebuah negara punya kemampuan serangan presisi jarak jauh, otomatis musuh potensial akan lebih berhati-hati. Istilahnya, kalau ada masalah, pikir dua kali deh. Indonesia sekarang punya bom pinter loh. Tentu saja semua ini masih dalam tahap evaluasi. TNI AU sedang menimbang apakah KGGB ini cocok dipakai dalam strategi besar Indonesia. Tapi dengan minat yang tinggi, plus bukti nyata dari penggunaannya di Thailand, peluangnya cukup besar. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.